warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dengan Ading Electric Channel ya. Kali ini akan memberikan tutorial ini untuk pemasangan KWH meter ya dengan baik dan benar. Kali ini supaya aman ya, kita menggunakan kabel-kabel yang standar SNI ya. Tentunya standar SNI yang aman supaya tidak gampang korosi. Jangan peralatan-peralatan yang bagus ya. Kita memakai yang standar SNI, yang standar internasional, standar nasional Indonesia ya, supaya lebih aman, lebih awet, karena ini untuk seumur hidup ya, untuk selamanya. Oke, kita langsung aja lihat keseruannya. Kita ukur-ukur dulu ya posisi-posisinya supaya kabel ini lebih ngirit. Oke. Oke guys, untuk awal ini pemasangan KWH meter kita pasang briketnya dulu ya supaya kuat menggunakan piser atau paku panjang ini. Kadang-kadang temboknya yang udah rapuh ini nggak begitu kuat. Oke, ini untuk saya menggunakan bor ya, tapi untuk udah disetel ukuran baut ya, baut nggak terlalu kencang, jadi aman, ini aman, nggak selek. Dan untuk kabel ya, ini untuk kabel diusahakan dari meteran ke box sekring belakang ini menggunakan 2,5 kali 3 ya. Ini minimalnya 2,5 kali 3. Dari meteran diusahakan menggunakan 2,5 kali 3 ini. Jadi lebih kuat, lebih gede. Kalau 1,5 kali 3 kayaknya kurang gede ya. Ini menggunakan 2,5 kali 3. Ini grounding nih. Yang kuning grounding. Kita persiapkan. Yang biru ini untuk netral. Yang coklatnya untuk pas ya, atau setrum. Oke, saya terangkan ya, untuk satu pas 1 input, pas 2 output, terus ini grounding, yang keempat netral, yang kelima ini netral. Oke, untuk arde kita persiapkan untuk grounding ya, persiapan kabel arde ini untuk yang gede kawat, untuk nanti kita disatukin sama arde ya untuk ditanam. Nah, ini kita kencangkan. Ini saya kencangkan, disatuin sama kabel yang kuning ya untuk grounding ya. Dililit sebanyak 3 kali atau 4 kali lilitan supaya kencang. Kita kencangkan lagi ini ke bagian baut baris ke 1 2 3 ya, baris ketiga ini grounding. Kita kencangkan lagi pakai obeng. Oke, setelah dimasukkan kita rapihin ya, rapihin. Masalahnya ini sangat fatal kalau ada kebocoran atau ada lecet, jadi kita dijauhin, dirapihin ya, biar lebih aman. Ini sengaja saya pakai bor ya, ini nggak akan merusak bautnya. Oke, kalau yang lain boleh pakai obeng aja ya, takutnya nanti ke bautnya patah. Oke, untuk kabel dari jalur atas ya, SR ini yang serat ini positif, yang polos ini negatif ya, jangan salah ini. Kita masukin aja dulu spiralnya ya, selang spiral supaya aman. Lalu kita dipaskan, pas-paskan saja. Ini jangan salah ya, untuk ada kabel serat ini untuk buat setrum. Buat setrum. Ini yang polos ini buat netral. Jadi jangan sampai kebalik ini. Nah, kita paskan dulu biar rapi. Oke, lalu kita pasang aja ya, pasang ini dibuka dulu nih, baut-bautnya dibuka dulu biar longgar. Harus hati-hati banget ya di bautnya supaya tidak patah ini. Nah, ini buat kabel merah ini buat output dari pas, dari setrum, output setrum ya. Oke, untuk memasang kita pas-paskan dulu, lalu kupas ini, dikupas saja ini kabel yang hitam dari atas supaya rapi, supaya tidak mengena yang lainnya ya, supaya rapi saja nih.
Oke, kita kencangkan, kita rapikan lagi biar aman ya. Ini biar awet, biar aman lah, intinya biar aman. Nah, ini kabel coklat sama kabel merah ini buat NCB ya. Kabel coklat sama merah buat NCB. Lalu biar aman ini, biar lebih yakin, ini kita kencangkan pakai obeng ya. Kencangkan pakai obeng satu persatu sampai semuanya kencang. Nah, ini kalau udah kencang aman. Nah, ini aman. Lalu kita siapkan NCB ya, langsung pasang aja nih. Kabel merah output dari pas atas, ini setrum atas kita outputnya pakai kabel merah ya. Ini kita kencangkan pasang ke NCB sebelah kiri. Lalu ini yang coklat kita pasangkan sebelah NCB belah kanan ya. Kita kupas, kita tekuk supaya rapih lah. Ini masalahnya tempatnya sempit ya, supaya nanti pas ditutup nggak mengganggu yang lainnya. Ini kita rapi-rapikan, kita tekuk kabelnya supaya kuat. Nah, ini kita masukkan ke NCB yang sebelah kanan ya, lubang NCB ke sebelah kanan. Nah, supaya rapi, supaya kenceng. Ini masalahnya ini utama ya, ini jalur utama. Nanti kalau nggak kenceng atau kencang malah terjadi kebakaran. Ini kita utamanya ini NCB harus kencang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, beginilah penampakannya ya. Penting mah rapi, kencang, betul dalam pemasangannya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Oke, kita tutup aja ini, tutup. Udah rapi, udah dirasa aman, udah baut-baut semuanya dikencangkan. Kita tutup. Nah, ini harus nutupnya sangat berhati-hati ya, karena ada saklar otomatis. Ini di dalam baut itu ada saklar otomatis ya. Apabila dibuka tutup pasti meteran akan mati ya. Ini ada meter, harus rapat, ini harus kencang. Tutup ini harus kencang, tidak boleh kendor. Oke, ini untuk grounding nih, grounding. Untuk memasang grounding atau arde ya, ini untuk arde sebaiknya jangan dipalu. Ini untuk memasang arde ini jangan dipalu ya. Kita masukkan pakai air aja. Pakai air kita kocok-kocok terus. Nah, ini kan masuk sendiri nih. Jangan dipalu, kalau dipalu malah macet. Nah, kita masukkan tuh. Masuk sendiri. Tuh, kalau nggak ada batunya di dalam ya mudah. Nah, kita langsung pasang ardenya, kabel ke arde, kabel grounding ya. Ini kalau bisa yang kencang sama ini sampai beberapa lilitan, minimal 5 lilitan nih kalau untuk ke bawah. Menggunakan tang ya, menggunakan tang, jangan pakai tangan kosong saja, masalahnya nggak akan kuat. Nih pakai tang terus lilit sampai 5 kali atau 6 kali terserah, penting mah banyak biar kencang. Nih pakai tang tuh. Udah dikencangkan pakai tang, boleh pakai palu ya, rasanya susah kalau langsung dimasukin sama tangan saja mah. Oke, pakai palu sampai ke dalam nih biar nggak nyangkut sama kaki. Nah, hati-hati. Oke, kita terangkan dulu ya, ini untuk ke dalam ini output dari kWh meter. Ini yang coklat buat setrum, yang biru buat netral, yang kuning buat grounding ya, ground. Lalu ini kan mau sama saklar di bawah ya, untuk saklar keluar ini kita dikasih di bawah. Untuk nantinya ini buat NCB ya, kita pemakainya NCB bukan sekring, bukan box sekring, pakai NCB ya. Ini kabel merah buat lampu keluar.
Oke, untuk tedus yang di atas ini ya, ini terminal di atas ini, yang merah buat lampu, yang ini yang biru untuk netral, yang hitam buat setrum atau pas, yang kuning buat grounding ya, sama. Nah, kita nanti disatukan nih. Oke, kita cek ya, ini untuk biru ini netral disambungin ke netral ya, ini kuning disambungin ke grounding atau ke arde, ini yang merah buat saklar. Nah, ini yang buat input atau output dari NCB, yang ini output dari meteran. Kita pasang NCB ya, ini buat NCB. Oke, setelah tadi kita pasang-pasang disatukan, kita langsung pasang NCB, hasilnya seperti ini ya. Seperti ini, harus rapi, jangan sampai bersentuhan sama yang lainnya. Oke, ini untuk lanjut ke pemasangan saklar nih, saklar yang bawah ini buat saklar luar sama stop kontak ini ya. Kita pasang saklar sama stop kontak, kita siapkan jumper ini, jumper. Tuh, kita jumper ke pas ya, tengah, lubang tengah buat stop kontak satu, kita masukkan ground netral satu ya, ini buat stop kontaknya, kita kencangkan. Lalu ini grounding, ini kalau bisa yang panjang kabelnya ya, biar nggak susah, ini rada pendek. Nah, ini kita untuk saklar ini kita masukkan ke saklarnya, saklar luar tuh, jalur saklar luar ke saklar. Ini grounding harus kepasang ini biar nggak nyetrum ya. Kita biasanya ada induksi kecil kalau menggunakan pompa air atau mesin jahit, ini biasanya ada induksi, jadi rada kayak kesemutan ya, nyetrum dikit lah. Nah, ini kegunaan grounding itu supaya tidak induksi ke alat-alat elektronik, lebih aman kita pakai grounding. Ini kita terangkan lagi, ini untuk netral ke lubang satu, untuk grounding ke yang kuningannya tuh. Ini untuk saklar sama jumperan, ini langsung dipasangin, dikencangin. Oke, untuk sebelum mengupas ya, kabel yang di terminal atas kita disatu-satuin dulu biar nggak salah ya. Ini yang biru untuk netral kita satuin ke lampu jalur netral ya, sama nah ini yang pas atau setrumnya kita satuin lagi ke setrumnya. Nanti kita tinggal kupas, dipotong yang pas ya. Ini untuk grounding kita masukkan ke grounding, tapi ini jalur grounding untuk ke jalur lampu tengah nggak pakai ya, jadi ini nggak usah dipakai. Nah, ini pas udah, ini netral udah, ini untuk lampu sudah, kita nanti kupas saja. Oke guys, untuk mempersingkat waktu ya, karena kadang-kadang ini kalau terlalu lama kita di dalam banyak ada turun hujan ya, walaupun cerah kadang-kadang langsung turun hujan. Kita siapkan saja ini untuk kabel yang ke atas. Ini saya terangkan, ini saya udah berada di atas ya, udah berada di atas. Untuk awal kita melihat situasi ini, nah ini kebetulan rumah ini yang saya tadi pasang ini sangat rapuh ya, jadi untuk kita connect di atas genteng itu susah. Nah, ini rapuh, jadi kita ngambil dari genteng yang orang lain saja ini. Oke, untuk pemasangan jalur atas ini jangan salah ya. Untuk serat berarti ada seratnya kita pegang, ada serat berarti itu untuk setrum atau pas. Kalau yang polos kita pegang polos berarti netral ya. Ini kita tadi untuk
netralnya saya kupas, sudah disolasi. Ini untuk setrumnya saya pakai konek ya, biar lebih aman. Nah itu kita pakai konek, ini kencangkan sampai sekencang-kencangnya ya. Udah selesai. Nah setelah itu kita menuju ke pemasukan kode ya. Untuk masukkan kode ini, kalau untuk pemasangan baru ini kita dikasih 7 baris ya, 7 baris kode. Kita masukkan semua dari 1 sampai terakhir ya. Untuk terakhir token ya. Kalau ada gagal berarti ini masih ada nomor-nomor yang salah. Kalau untuk 1 dan 2 gagal berarti untuk tutup itu masih salah. Kadang-kadang belum nutup, belum benar tutupnya. Tapi kalau benar, kita masukkan kode-kode semuanya benar, berarti itu udah sempurna. Ini udah jalur dan tutup udah sempurna. Kita coba masukin semua. Oh ya, untuk kode ya, ini untuk clear temper jangan sampai dimasukkan semua. Ini cuma 6 yang dimasukkan ya. Kalau dimasukkan semua ini clear temper yang 1, ini yang baris ke-6 atau baris ke-3 itu salah satu buat cadangan ya. Untuk clear temper ini jangan dimasukkan semua. Nanti kalau ada kesalahan kita bisa membuka ulang atau gimana itu. Jadi kita cukup memasukkan 6 baris ya, 6 baris. Oke, untuk ininya kita udah masukkan clear temper, udah nyala tuh di depan, di belakang udah nyala, udah on semua. Kita tinggal cek kondisi yang belum rapi, kita rapihkan. Tuh, kita cek semua mana yang belum nyala, bisa ada yang belum nyala atau belum rapi, kita rapikan dulu. Nah ini udah semua dipasang, udah terpasang dengan baik ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, untuk kedepannya awet, yang makainya juga awet. Buat semuanya ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini tetap jaya ya, untuk bisa membantu yang pemula tentunya, untuk bisa belajar bersama. Oke, cukup sekian dari Ading Electric Channel ya, untuk tutorial pemasangan KPM meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.